Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur untuk setiap kasih sayang, anugerah, hikmat, pengetahuan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup ini, sehingga kami terus hidup dalam kebenaran-Mu. Walaupun memang untuk terus hidup dalam kebenaran-Mu ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak godaan. Kami memerlukan firman-Mu supaya kami tetap berjalan dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Tuhan, tetap kokoh, tidak mudah hanyut, tidak mudah kendor, untuk menjalani apa yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan dalam dunia ini. Hidup menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu Bapa, anugerahkanlah kami hikmat-Mu untuk mengerti firman di saat ini dan menyimpannya, memeliharanya, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca Amsal pasal 1 ayat yang ke-22. Amsal pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Sekali lagi, Amsal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-22 tentang faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang dan perempuan yang asing yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikianlah saudara-saudara pembacaan firman Tuhan saat ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tidak semua orang yang pandai dan berpengetahuan itu berhikmat. Akan tetapi, semua orang yang berhikmat pasti ia memiliki pengetahuan dan kepandaian. Pengetahuan dan kepandaian yang dimiliki oleh orang berhikmat selalu ia gunakan untuk hal-hal yang benar
dan mendatangkan keadilan, damai sejahtera, sukacita, dan berkat bagi orang lain. Mengapa? Karena semua itu berasal dari Tuhan yang adalah sumber hikmat yang sejati. Saat ini kita merenungkan firman Tuhan ini di bawah tema hikmat menuntun orang ke jalan yang benar. Berbicara tentang hikmat berarti kita berbicara tentang pengetahuan dan kepandaian. Dan yang tidak dapat kita lupakan bahwa hikmat yang sejati itu berasal dari Tuhan. Ini bisa kita lihat dalam catatan teks ayat yang ke-6. Oleh karena ia berasal dari Tuhan, maka setiap orang yang ingin memiliki hikmat, maka mau tidak mau, ia harus menerima perkataan, menyimpan perintah di dalam hati, dan telinga untuk memperhatikan. Teks membahasakan itu di ayatnya yang pertama sampai ayat yang kedua. Bahkan hikmat ini harus dicari seperti mencari perak dan dikejar seperti mengejar harta terpendam, sebagaimana ungkapan ayat yang keempat. Hal ini harus diperhatikan dan dilakukan karena dengan syarat-syarat di atas, maka kita akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah, sebagaimana yang dibahasakan di ayat yang kelima bacaan kita saat ini. Di sini, saudara-saudaraku, kita melihat bahwa hikmat adalah kebijaksanaan yang membuat kita mengerti dan dididik atau diajarkan, sehingga itu akan nyata dalam setiap perilaku dan tindakan kita. Karena memang sebagaimana kata hikmat itu sendiri berasal dari 4 kata dalam terjemahan bahasa Ibrani, yaitu pertama kata hokmah yang diartikan sebagai hikmat atau kebijaksanaan. Yang kedua adalah kata binah, yang ini kemudian diserat dalam bahasa Indonesia dengan kata yang sering kita kenal, kita ucapkan, kita dengar, yaitu bina, yang diartikan sebagai mendidik. Ada juga kata tefuna yang berarti kebijakan atau pengertian. Dan kata tefuna ini senantiasa adalah bersifat praktis, bukan hanya sekedar teoritis. Dan yang terakhir adalah kata tusiah, yang diartikan sebagai suatu kebijaksanaan yang ditampakkan dalam suatu perilaku dan hasil kerja keras yang tidak bercela. Dan dalam bacaan kita saat ini, 4 kata yang dimaksudkan tadi di atas digunakan oleh pengamsal. Baik kata hokma pada ayatnya yang kedua, ayat ke-6 dan ayat yang ke-10. Kata bina di ayatnya yang ketiga, serta kata tefuna di ayat kedua, 3, 6 dan ayat yang ke-11, serta kata tusia di ayatnya yang ke-7. Dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa semua kata ini digunakan oleh pengamsal untuk pengertian, kebijaksanaan, dan pengajaran, untuk menegaskan apa yang menjadi tujuan setiap orang, yaitu hikmat, pengertian, kebijaksanaan, dan pengajaran. Maka setiap orang harus hidup benar di dalam Tuhan melalui sikap hidupnya yang benar, dan bukan hanya sekedar kata-kata semata. Olehnya sang pengamsal mengingatkan apa yang akan kita dapatkan saat hidup dalam hikmat, dan bagaimana jika tidak. Maka kita melihat melalui bacaan ini ada berbagai macam hikmat yang dinyatakan oleh pengamsal. Pertama, bahwa dengan hikmat maka ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur dan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, dalam ayatnya yang ke-7. Kedua, menjaga dan memelihara jalan keadilan bagi orang yang setia kepada Tuhan, ayat yang ke-8. Yang ketiga, memiliki pengertian tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, dan menyenangkan jiwa dan dipelihara oleh kebijaksanaan serta dijaga oleh kepandaian. Ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. Yang keempat, melepaskan kita dari jalan yang jahat dan tipu muslihat. Ayatnya yang ke-12.
Yang kelima, melepaskan kita dari orang-orang yang murtad karena meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, sebagaimana yang dibahasakan dalam ayat yang ke-13. Yang keenam, melepaskan kita dari orang-orang yang bersuka cita karena melakukan kejahatan, yang bersorak-sorai karena tipu muslihat, yang jalannya berliku-liku dan yang sesat perilakunya, sebagaimana yang dibahasakan di ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Hal yang ketujuh, supaya kita terlepas dari perempuan jalang serta perempuan asing yang licin perkataannya, yang kemudian melepaskan teman hidup masa mudanya dan melupakan ajaran perjanjian Allah, sebagaimana ayat 16 sampai ayat 17 membahasakan. Yang kedelapan, supaya kita tidak kehilangan rumah, harta materi, tapi juga harta fisik, dan kita mencapai jalan keselamatan. Ini yang dibahasakan di ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-19. Yang ke-8, menikmati dan memiliki tanah dan tinggal di sana karena kejujuran dan berlaku tidak bercelah. Ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Dan yang terakhir, manfaat hikmat adalah sebaliknya orang fasik akan dipunahkan dan dibuang dari tanah mereka. Ayat yang ke-22. Dengan demikian, saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang menjadi refleksi bagi kehidupan kita sekarang, saat ini? Mari kita melihat. Pertama, untuk berhikmat diperlukan ketaatan dalam bentuk kepatuhan untuk mau diajar, dididik oleh Tuhan. Dan untuk mewujudkan hal itu, maka kita harus mau menerima setiap perkataan, yaitu firman Tuhan, dan menyimpannya dalam hati. Ungkapan menyimpan dalam hati di sini harus dipahami bahwa lev dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan hati adalah pusat dari segala pertimbangan dan keinginan, organ sentral yang menentukan sikap hidup, bahkan seluruh kegiatan manusia, dan juga sumber pengetahuan moral. Dengan demikian, jika seseorang ingin memiliki hikmat, maka dia menerima setiap firman Tuhan, kemudian menyimpan, yaitu melakukannya sebagai suatu kegiatan atau tindakan imannya, moralnya terhadap Tuhan dalam kehidupannya bersama dengan orang lain. Orang berhikmat setiap hari selalu rindu mendengar firman Tuhan. Orang berhikmat setiap hari menyatakan firman Tuhan dalam kesehariannya yang benar. Sama seperti di ungkapan ayat keempat, mencari seperti perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Yang kedua, orang berhikmat adalah mereka yang hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah ketaatan kepada Tuhan, ketaatan kepadanya. Suatu sikap kita yang tunduk dan hormat kepada Tuhan karena kita kagum dan takjub atas segala kekuasaan dan kemahakuasaannya bagi kita. Dengan takut akan Tuhan mengajarkan kepada kita untuk terus patuh dan tunduk kepada Tuhan atas segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini. Sehingga apapun yang kita kerjakan itu dilakukan dengan benar dan tanpa kecurangan serta rekayasa. Hal yang ketiga, menjadikan kita senantiasa tidak bercela karena kita bertindak jujur, dan akhirnya akan membawa kita menikmati janji pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan yang dijalani. Sebab Tuhan adalah perisai, Tuhan adalah perlindungan bagi setiap orang yang benar. Hal yang keempat, hikmat membuat kita akan terus melakukan kebenaran. No tipu-tipu. Kalau ya, katakan ya. Dan kalau tidak, katakan tidak. Jangan berkompromi dengan ketidakbenaran, sehingga hal ini seringkali membawa kita ada di wilayah abu-abu. Hikmat akan membuat kita terus melakukan keadilan. Berpihaklah kepada yang benar, dan jangan pernah memilih-milih, membeda-bedakan seseorang karena status sosial, status pendidikan, dan status kekayaan.
Karena pada saat kita mulai memilih dan membedakan, maka kita akan memulai membandingkan dan kemudian mulai memisahkan, dan pasti akan membawa ketidakadilan dalam tindakan kita. Hikmat membuat kita akan terus melakukan kejujuran. Ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa sekalipun kebohongan kencang berlari, suatu saat kebenaran akan mencapainya. Di sini kita diingatkan kalau kejujuran adalah harta terbaik dalam kehidupan orang berhikmat dalam Tuhan. Warren Buffett mengatakan, kejujuran adalah hadiah yang sangat mahal. Jangan mengharapkannya dari orang murahan. Orang berhikmat adalah orang yang jujur. Kelima, dengan hikmat Tuhan membawa kita lepas dari segala sesuatu yang jahat, termasuk rancangan kejahatan dalam kehidupan ini. Mungkin ada orang yang hendak mencelakaimu dan menipumu, tapi setiap orang yang memiliki hikmat Tuhan, ia selalu dilepaskan dari hal-hal yang jahat, sebagaimana doa yang diajarkan Tuhan Yesus bagi kita. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Hal yang keenam, mengingatkan kita tidak terperangkap dalam jeratan dosa melalui godaan-godaan kenikmatan dunia, antara lain yang dicontohkan pengamsal dengan perempuan jalang dan perempuan asing yang licin perkataannya dan karenanya meninggalkan orang yang kita sayangi. Hati-hati, karena jika kita tidak hati-hati, kita bisa kehilangan bukan hanya kekayaan duniawi, tetapi juga kekayaan surgawi. Hal yang terakhir, hal yang ketujuh, hikmat akan membawa kita menerima janji anugerahnya. Suatu berkat atas tanah yang didiami, suatu berkat rohani yang luar biasa kita terima karena terus hidup dalam kebenaran, di dalam hikmat Tuhan, dan tidak menjadi sama seperti orang fasik yang dibuang dan dipunahkan. Akhirnya saudara-saudara, ada satu ungkapan yang mengatakan, hikmat Tuhan akan menjaga apa yang menjadi milik kita tetap ada. Bahkan nilainya, jumlahnya, dan kualitasnya pun akan semakin baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami berterima kasih Tuhan, kalau kami boleh mendengar firman, belajar firman. Kami mau terus menjadi orang yang berhikmat, orang yang terus mendengar perkataan, menyimpan perintah di dalam hati, mengejar, mencari hikmat-Mu di dalam kehidupan yang takut akan Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap taat dan setia kepadamu, supaya hikmat, pengetahuan, kepandaian akan terus mewarnai kehidupan iman kami sebagai orang percaya. Dalam segala keadaan, di dalam hikmat-Mu, kami mampu melakukan yang terbaik dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih untuk firman di hari ini Tuhan. Terima kasih firman untuk saat ini. Kami diberkati dan kami mau memberkati juga orang lain. Terpujilah Engkau Bapa surgawi, Allah yang baik atas hidup ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur atas firman saat ini. Amin.